Kembali lagi dengan channel Hubunnet. Dalam kesempatan ini akan menceritakan tentang kasyafnya Al-Habib Anis kepada seorang tamu yang belum beliau kenal. Tapi sebelum menyimak kisahnya, ada kalanya kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Hawsi radhiyallahu an. Beliau selalu memperhatikan kebersihan hati dan kesucian jiwa, yang mana hal ini beliau tekankan kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang meminta nasihatnya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengaruniakan kepadanya cahaya iman dan keyakinan yang kuat kepadanya, sehingga beliau mampu melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang awam. Sebagaimana para solihin lainnya, Al-Habib Anis juga memiliki beberapa karomah dan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Namun beliau sama sekali tidak suka menampakkan karomah dan kelebihannya. Bahkan beliau akan marah apabila ada orang yang menceritakan kelebihannya. Beliau benar-benar sosok yang bersikap tawadu dan rendah hati. Salah seorang yang selalu mendampingi Al-Habib Anis mengatakan, makom tinggi yang dimiliki oleh Al-Habib Anis didapatkan bukan karena berandai-andai atau duduk begitu saja. Semua itu diperolehnya setelah bertahun-tahun menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para solihin, serta kepada segenap kaum muslimin. Al-Habib Anis berbuat itu semua bukan untuk mendapatkan karomah, melainkan mengharapkan keridhaan serta mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedekatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karomah Al-Habib Anis tidak terletak pada keajaiban kisah yang pernah dialaminya, namun karomah terbesarnya justru terletak kepada kemuliaan akhlak, keagungan budi pekerti, serta keistiqomahannya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjalan di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para datuk-datuknya dari kalangan Ba'alawi. Ada sebuah kisah yang merupakan karomah dan kelebihan Al-Habib Anis. Pada suatu hari, saat itu acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan di Masjid Ar-Riyadh pada setiap bulannya. Pada kesempatan tersebut, Al-Habib Anis memanggil salah seorang muridnya. Kemudian Al-Habib Anis berkata ke murid tersebut, "Apakah engkau melihat laki-laki yang duduk di pojok sana?" "Iya, saya melihatnya." "Memang ada apa ya Habib?" "Memangnya Habib mengenal orang tersebut?" tanya sang murid penasaran. "Tidak, saya tidak mengenal orang tersebut," jawab Al-Habib Anis. "Lalu kenapa Habib?" tanya sang murid yang makin penasaran. "Beliau memiliki masalah keluarga, tolong sampaikan kepadanya. Ia berpuasa terlalu berlebih-lebihan. Ia berpuasa 1 tahun penuh, itu haram, tidak boleh. Bahkan ada hari-hari yang diharamkan kita berpuasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Nah, orang tersebut itu terlalu berlebihan. Tolong sampaikan kepadanya bahwa hal itu tidak boleh dan suruh kurangi jumlah bilangan puasanya. Sampaikan juga agar ia dapat membagi waktunya untuk istri, anak, dan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk hidup dengan adil sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membagi waktunya dengan adil, sebagian waktunya untuk keluarga, sebagian waktunya untuk beribadah, sebagian waktunya untuk berdakwah, dan sebagian waktunya untuk hidup bermasyarakat. Allah tidak suka jika kita melalaikan tugas hablum minan nas. Karena itulah istrinya menjauh hingga rumah tangganya pun bermasalah. Sampaikanlah kepada orang itu
kata Al-Habib Anis kepada sang murid tersebut. Tapi Habib, apa tahu nama orang itu? Tanya si murid. Saya tidak tahu, yang penting sampaikan saja, kata Al-Habib Anis. Hal ini membuat si murid bingung bercampur kagum. Sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berhati bersih dan berakhlak mulia, niscaya Allah akan membukakan mata hatinya, serta akan tersingkaplah hal-hal yang gaib. Orang yang dimaksudkan oleh Al-Habib Anis tersebut adalah orang yang datang dari sebuah desa di ujung perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia tidak berani dan sungkan mendekati Al-Habib Anis. Kepalanya pun selalu tertunduk. Anehnya, Al-Habib Anis mengetahui bahwa orang tersebut mempunyai permasalahan yang sangat berat dan ingin menanyakan, namun ia tidak berani. Maka Al-Habib Anis memerintahkan muridnya untuk menyampaikan semua jawaban atas keluh kesahnya yang disimpannya di dalam hati. Maaf Pak, Al-Habib Anis sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak di majelis ini, kata murid yang diperintahkan oleh Al-Habib Anis untuk menghadap orang Faruh Baya tersebut. Orang itu terkejut dan raut wajahnya berubah ceria. Ia tak menyangka bahwa Al-Habib Anis mempunyai perhatian kepadanya. Al-Habib Anis bilang bahwa Bapak datang ke sini ingin menanyakan jalan keluar masalah yang sedang Bapak hadapi, kata si murid kepada orang tersebut. Iya betul, saya baru pertama hadir di tempat ini dan baru pertama kali melihat Al-Habib Anis. Saya datang ke sini ingin menanyakan suatu masalah yang sedang saya hadapi, namun saya tidak berani menyampaikannya kepada Al-Habib Anis. Saya sangat sungkan, kata lelaki tersebut. Alhamdulillah, Al-Habib Anis sudah tahu masalah yang sedang Bapak hadapi dan beliau juga telah memberikan jalan keluarnya, tutur si murid yang kemudian menjelaskan kepada orang tersebut semua yang telah diutarakan oleh Al-Habib Anis kepadanya tadi. Tiba-tiba orang tersebut menangis terseduh-seduh. Lalu apa kata Al-Habib Anis? Tanya orang tersebut kepada murid. Bapak disuruh mengurangi puasa, sebab kata Al-Habib Anis, ibadah yang bagus itu bukanlah ibadah yang banyak, melainkan ibadah yang sedikit, tapi dilakukan secara istiqomah. Selain itu, ibadah tersebut harus diselaraskan dengan ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Jangan disangka silaturahmi, mengurusi keluarga itu bukan ibadah. Bahkan itu merupakan ibadah yang paling utama. Kalau semua itu kita lakukan dengan seimbang, maka semakin lengkap dan sempurnalah ibadah kita ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun makin sayang serta cinta kepada kita, kata sang murid mengulangi apa yang telah diucapkan oleh Al-Habib Anis. Laki-laki itu pun menangis terseduh-seduh dan bersujud. Ia bersyukur telah dipertemukan dengan Al-Habib Anis. Ia sangat puas dan senang dengan jawaban tentang masalah yang sedang dihadapinya tersebut. Setelah beberapa saat, ia pun bangkit dan berkata kepada murid Al-Habib Anis tersebut, sebetulnya itulah yang ingin saya tanyakan kepada Al-Habib Anis, dan Alhamdulillah beliau telah memberikan saya jalan keluarnya. Saya sangat senang sekali, karena selama ini saya memang tidak memperdulikan keluarga. Saya terus berpuasa sepanjang tahun tanpa putus, berdakwah keliling sepanjang hari, bahkan pernah tidak pulang hingga 3 bulan lamanya. Istri saya pun mulai menjaga jarak dengan saya. Rumah tangga kami pun mulai tidak lagi berharmonis. Ternyata semua itu karena cara ibadah saya yang salah. Namun kini saya telah menemukan jawaban di tempat ini. Demikian nasihat Al-Habib Anis kepada orang yang sama sekali tidak dikenalnya itu.